Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Vincentus Buliardin Daya dengan NIM 404020013. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali jawaban UAS dari dari mata kuliah jaringan telekomunikasi. Nah, dari soal yang pertama, eh, yaitu ditanya bahwa apa sih parameter penting evaluasi dalam evaluasi performa jaringan. Nah, parameter utama yang perlu dievaluasi pada performa jaringan yaitu yang pertama itu throughput, terus yang kedua adalah latensi atau delay, kemudian itu packet loss, lalu ada jitter, dan ada availability atau reliability. Nah, lanjut. Kemudian untuk soal yang kedua itu ada 3 bagian. Nah, untuk yang pertama itu bagian 2A itu ditanya bahwa apa sih perbedaan dari jaringan 4G dan jaringan 5G. Nah, dari perbedaan mereka yaitu 5G sendiri itu menggunakan eNote B dan EPC Core, sedangkan di jaringan 5G itu menggunakan GNote B dan 5G Core. Nah, di soal 2B itu ditanya bahwa apa saja komponen 5G, komponen utama dalam jaringan 5G Core. Nah, yang pertama itu adalah AMF yaitu Access dan Mobility Management Function. Kemudian yang kedua itu SMF yaitu Session Management Function, dan yang ketiga UPF yaitu User Plan Function. Nah, soal yang bagian C yaitu eh, pertanyaannya yaitu sebutkan keunggulan 5G dibandingkan dengan 4G sesuai dengan materi sesuai dengan soal di nomor 2. Nah, dari perbedaan sendiri itu eh, jaringan 5G memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan jaringan 4G. Kemudian yang kedua itu latensi pada jaringan 5G lebih rendah daripada latensi atau delay pada jaringan 4G. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kapasitas penggunaan jaringan 5G itu lebih besar dibandingkan dengan penggunaan kapasitas pengguna dari jaringan 4G. Nah, soal yang ketiga yaitu ada 3 bagian juga. Nah, dari soal ditanya bahwa seorang pengguna sedang melakukan panggilan video sambil berada di dalam kendaraan yang bergerak dari area cakupan BTSA menuju BTSB. Selama perpindahan tersebut, layanan tetap berjalan tanpa terputus. Nah, dari sini kita tahu bahwa proses yang terjadi di situ adalah proses handover, yaitu perpindahan koneksi dari BTS A ke BTS B tanpa memutus layanan. Nah, nama dari proses tersebut adalah proses handover. Kemudian di bagian B itu ditanya sebutkan 4 tahapan utama dalam proses handover. Nah, 4 tahapan dalam proses ini yaitu yang pertama measurement, kemudian yang kedua adalah handover decision, kemudian yang ketiga adalah handover execution, dan yang keempat itu handover completion. Nah, untuk soal yang ketiga itu ditanya bahwa KPI apa yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan dari proses handover. Nah, ada beberapa KPI yang digunakan. Yang pertama itu handover success rate atau HOSR. Kemudian yang kedua itu call drop rate atau CDR. Lalu yang ketiga ada handover failure rate, dan yang keempat latensi saat handover. Nah, lanjut ke soal bagian 4. Di soal bagian 4 ditanya bahwa diberikan soal bahwa itu sebuah operator seluler di daerah perkotaan mengalami beberapa masalah, yaitu trafik data meningkat 60% dalam setahun. Kemudian yang kedua, banyak pengguna mengeluhkan internet lambat pada jam sibuk. Yang ketiga, beberapa area mengalami kualitas sinyal yang buruk. Dan yang keempat, latensi jaringan cukup tinggi untuk aplikasi video conference. Nah, dari soal tersebut ditanya bahwa bagian A yaitu sebutkan tahapan pengembangan jaringan yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, dari keempat masalah yang telah dijabarkan pada soal, tahapan pengembangan yang perlu kita lakukan itu yang pertama itu melakukan network planning, kemudian yang kedua adalah network optimization, dan yang ketiga itu capacity expansion. Nah, lanjut ke soal bagian 4B, yaitu ditanya bahwa sebutkan minimal 3 solusi teknis yang dapat diterapkan. Nah,
solusi teknis yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah dari soal itu, yang pertama itu menambah BTS atau small cell, terus yang kedua itu upgrade kapasitas backhaul, dan yang ketiga itu optimasi parameter radio dan QoS. Nah, lanjut. Kemudian di soal 4C itu ditanya bahwa parameter QoS apa saja yang perlu dievaluasi setelah pengembangan jaringan dilakukan. Nah, parameter yang perlu dievaluasi yaitu throughput, kemudian delay atau latensi, kemudian yang ketiga itu paket loss atau paket yang hilang, lalu ada jitter, kemudian kualitas sinyalnya atau sinyal quality. Nah, kemudian soal nomor 5 diberikan soal bahwa sebuah perusahaan telekomunikasi ingin meningkatkan kualitas layanan jaringan 5G untuk mendukung aplikasi kendaraan otonom yang membutuhkan komunikasi real time. Nah, dari soal 5A ditanya bahwa mengapa teknologi 5G itu lebih sesuai dibandingkan 4G untuk aplikasi tersebut, yaitu aplikasi kendaraan otonom dengan komunikasi real time. Nah, alasannya itu karena 5G memiliki latensi yang sangat rendah, kemudian jaringan 5G memiliki kecepatan yang tinggi, dan jaringan 5G mendukung komunikasi real time dan reliabilitas tinggi. Kemudian soal bagian 5B itu ditanya bahwa sebutkan dua teknologi utama 5G yang mendukung peningkatan performa jaringan. Nah, teknologi utama 5G yang mendukung ke peningkatan performa jaringan, yang pertama itu adalah Massive MIMO, dan yang kedua network slicking. Nah, adapun alternatif lain itu seperti beamforming dan edge computing. Kemudian dari soal 5C diketahui bahwa jika pada saat transfer data itu terjadi paket loss yang tinggi dan handover, apa yang perlu kita lakukan? Nah, jika hal tersebut terjadi, maka kita perlu melakukan tahap network optimization. Nah, tujuan ini adalah untuk mengurangi paket loss, lalu untuk meningkatkan keberhasilan handover, dan yang ketiga itu memperbaiki QoS dan pengalaman pengguna. Nah, mungkin sekian dari saya untuk penjelasan jawaban UAS dari materi kuliah jaringan telekomunikasi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.